kita akan menunggu Ibu Tira untuk hadir bersama Ya. kita. Ya. Aduh, alhamdulillah, puji syukur. Terima kasih Ibu Tira. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah Ibu Tira. Ibu Tira ini mempunyai bayi usianya 3 minggu ya Ibu ya? Iya benar. Iya. Baik Ibu Tira, untuk mempersingkat waktu, kira-kira Ibu Tira mungkin dapat menceritakan, apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana secara singkat pengalaman Ibu ketika Ibu menyusui bayi Ibu atau sebelumnya melahirkan bayi Ibu? Silakan Ibu. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Putri. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Selasi. Ya. Perkenalkan, saya Tira Sianita. Profesi saya sebagai guru. Saya mengalami KPD di usia 37 minggu. Kemudian selama hamil saya pernah batuk 3 minggu sebelum melahirkan. Lalu saya ke rumah sakit dan saya didiagnosa kanker paru. Lalu kita rujuk. Singkat cerita, ada yang menolong saya untuk melahirkan di suatu rumah sakit. Nah, di mana semua rumah sakit menolak. Lalu saya diduga COVID. Saya melakukan rapid test dan menunjukkan negatif. Lalu saya langsung operasi sesar. Nah, selama 3 rumah sakit, saya mengkonsumsi obat-obatan untuk paru karena didiagnosa kanker paru. Jadi saya tidak boleh menyusui. 2 hari ASI keluar, bayi saya dirawat di NICU selama 4 hari dan diberikan susu formula karena infeksi. Lalu setelah 1 minggu setelah pulang dari rumah sakit, saya rumah sakit untuk kontrol, saya dinyatakan paru-parunya sehat, saya langsung menyusui. Tapi sebelum itu selama 10 hari bayi saya mengkonsumsi susu formula yang dimasukkan untuk menyusui dengan memerah walaupun sedikit, tapi saya tetap memberikan kepada bayi saya menggunakan DOT. Karena saya belum bisa menyusui secara langsung. Seperti itu Ibu ceritanya. Terima kasih. Luar biasa. Baik Ibu Tira, terima kasih. Luar biasa sekali ya Bu ceritanya ya. Usaha Ibu yang Ibu lakukan memberikan ASI yang awalnya juga menggunakan botol. Ini sungguh luar biasa ya Bu. Kira-kira apakah Ibu Tira juga masih bisa menceritakan tentang apa yang Ibu rasakan saat itu dengan bayi Ibu? Ya, jadi saya ada keinginan ingin menyusui sampai 2 tahun ya, karena ini anak pertama, pasti ya apa-apa yang terbaik untuk anaknya. Jadi saya baca buku, mengetahui manfaat menyusui, bagaimana cara menyusui, lalu istilah-istilah di dalam parenting saya juga Ya. karena saya belum bisa menyusui secara langsung. Saat itu rasanya sedih, putus asa. Seperti itu, Bu. Oh, iya baik ya Bu. Tentunya khawatir, putus asa, dan segala macam rasa-rasa kurang rasa nyaman ya Bu ya. Lalu kira-kira bagaimana Ibu menjalani menyusui ke depannya? Kemudian Ibu, apakah juga Ibu Tira sebelumnya sudah pernah mengenal dengan Ibu Vita? Oh ya, sebelumnya saya tidak kenal dengan Ibu Vita. Saya mengalami kesulitan, kemana saya harus tanya, kemana saya harus pergi, mengingat saat ini kan sedang ada pandemik. Lalu suatu hari saya dihubungi salah satu teman saya tanya, baru melahirkan, lalu ASINya belum keluar kan, belum bisa menyusui secara
Dan di dalam grup itu ada 15 ibu-ibu. Setelah mengikuti Zoom dan WA grup, kami diminta mencoba posisi dan perlekatan yang benar. Dan saya sendiri, dari bayi saya pakai dot. Sejak 3 hari konsultasi, saya merasakan manfaat, di mana bayi saya bisa menyusui secara langsung. Rasa syukur saya sangat besar ya, karena manfaatnya sangat besar mengikuti daring ini. Jadi saya perlahan-lahan bisa membangun rasa percaya diri untuk meningkat. Luar biasa ya Bu sharingnya. Iya. Semoga cerita Ibu Tira ini bisa menginspiratif juga untuk ibu-ibu lain yang di luar sana juga pernah mengalami kesulitan atau saat ini juga masih mengalami kesulitan menyusui di tengah pandemi ini. Setidaknya mereka bisa follow atau bisa DM di Instagramnya Sentra Laktasi Indonesia. Ibu Tira, terima kasih sekali kami mengucapkan atas sharing dan cerita Ibu Tira. Kemudian di akhir nanti sampai ke depannya Ibu bisa sukses dalam menyusui bayi Ibu, ASI eksklusif dilanjutkan dengan ASI dan MPASI-nya ya Ibu Tira ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Tira. Sama-sama. Ya. Sahabat Selasi semua, kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Tira. Saat ini saya akan memanggil dan akan mengajak Ibu kita untuk bergabung bersama dengan kita di Sentra Laktasi. Baik Ibu Tira, terima kasih kehadirannya. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Ya, kita tunggu Ibu kita untuk join bersama kita. Oke, Ibu kita sebentar lagi akan hadir bersama kita di sini. Ya. Halo. Selamat siang Ibu kita. Memang daring luar biasa. Ya, ini adalah kendala yang kita rasakan bersama saat ini ya. Ya. Nah, ini adalah inisiasi atau menginspiratif bagaimana sebenarnya setiap kendala itu bisa kita lewati bersama-sama. Karena memang hal ini adalah kekuatan kita di mana kita bisa mampu mengatasi segala usaha kita untuk mengatasi cobaan yang kita hadapi. Baik Ibu Vita, harapan saya Ibu Vita selalu sehat ya Bu. Amin, amin. Demikian juga sahabat Selasi semua. Ya, terima kasih Bu Vita. Bu Vita, tadi kita semua bersama dengan sahabat Selasi di sini sudah mendengarkan cerita dari Ibu Tira. Bagaimana Ibu Tira menemukan Ibu Vita akhirnya. Dan saya ingin mendengarkan cerita dari Ibu Vita sesungguhnya. Apa kegiatan atau kondisi ini, pendampingan menyusui ini, yang membuat dan menginspirasi Ibu Vita serta punya kreativitas untuk melakukan kelompok pendampingan Ibu menyusui melalui daring, Bu. Kira-kira Ibu bisa menceritakannya. Oke, selamat pagi semua sahabat Selasi, Ibu Tuti. Di sini saya akan sharing bagaimana menginisiasi pendampingan ibu menyusui. Memang pertama-tama itu tidak sengaja sebetulnya menginisiasi pendampingan ibu menyusui ini. Awalnya ada seorang ibu meminta saya untuk membantu masalah mengenai kegiatan menyusuinya yang belum lancar. Namun kita tahu sendiri kalau di Jakarta itu macet. Kemudian jam pulang kita juga jam semua rush hour, jam 4, itu akan membuat waktu kita untuk melakukan konseling itu terbatas. Demikian juga ternyata ketika kalau kita datang ke tempat ibu juga harus memiliki waktu
masa sih rumahnya mau acak-acakan, ada orang yang mau datang gitu. Jadi dia punya waktu untuk beres-beres. Dan ketika saya ke tempat ibu juga, waktu saya itu kurang lebih untuk mencapai rumah-rumah ibu itu kan nggak sekitar 1 jam. 1 jam itu jarang, pasti 1 jam setengah. Belum konseling di rumah. Nah, mengenai waktu ini, waktu itu saya coba itu sebelum wabah, sebelum pandemik COVID ini. Nah, terus memang saya evaluasi setiap kegiatan, terus saya bilang, Ibu, karena saya tidak bisa mampu datang ke tempat Ibu, bagaimana kalau kita pakai WhatsApp? Saya bilang gitu. Oh iya boleh Bu, pakai WhatsApp. Dah, kita mulai deh pakai WhatsApp. Sampai akhirnya COVID ini. Jadi pertengahan sebelum COVID dan sampai COVID ini. Nah, maka saya coba konseling terus-menerus untuk mencapai keterampilan-keterampilan menyusui yang ibu kuasai sehingga ibu bisa menyusui eksklusif. Nah, kemudian saya berpikir waktu masa pandemik ini, apa yang bisa kita buat, khususnya konselor laktasi dan sahabat klasi semua, untuk merempuh ibu-ibu yang mengalami kesulitan, karena harus stay at home seperti Ibu Tira tadi. Nah, akhirnya saya dengan ini saya menginisiasi deh pendampingan ibu menyusui ini menggunakan daring. Nah, itu mungkin dari yang tidak sengaja jadi sekarang jadi media untuk proses pendampingan ini. Itu Ibu Tuti mungkin dan sahabat klasik semua. Baik, demikian ya Bu ceritanya. Apalagi ya, saat ini kita benar-benar mengalami khawatir ketika kita keluar dari rumah ya Bu, dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah Bu Tita, apakah Bu Tita boleh menjelaskan buat kami semua nih yang sedang mendengarkan, terutama juga kepada sahabat klasi, kira-kira apa yang Ibu lakukan dari trik-triknya atau langkah-langkahnya sehingga kelompok pendampingan ibu menyusui ini bisa terjadi Bu? Ya, Ibu Tuti, pasti segala sesuatu kegiatan atau usaha yang kita lakukan pasti punya trik. Triknya itu adalah pengalaman masa lalu, bukan pengalaman masa lalu, pengalaman sebelum pandemik dan di awal-awal pandemik ini. Sahabat selasi semua, terkadang ibu mempunyai kesulitan menyusui itu tidak datang, karena kadang-kadang persepsinya itu masalah, sehingga kita itu tidak perlu menjemput ibu, tidak perlu ibu datang kepada ibu, tapi kita konselor dan sahabat kelas semua yang memiliki pengetahuan tentang laktasi itu yang merangkul ibu yang mendatangi. Caranya cukup sederhana, sahabat selasi semua. Trik pertama yang saya lakukan adalah yang pertama saya membuat Google Form. Google Form ini berisi satu, inform consent. Inform consent adalah tanda persetujuan ibu ini mau mengikuti kelas pendampingan. Yang kedua, saya isi adalah saya ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti masalah. Kenapa saya ajukan masalah? Karena usia bayi itu tidak seragam, otomatis masalah juga berbeda-beda. Nanti dari situ kita akan kelompokkan. Kemudian pengetahuan dasar tentang menyusui. Dan yang terakhir adalah saya menggunakan breastfeeding self-efficacy atau kepercayaan diri ibu menyusui. Nah, dari situ saya beranjak lagi ke step berikutnya adalah membentuk grup WhatsApp. Karena dari nomor HP yang mereka sampaikan itu, saya membentuk grup WhatsApp. Saya berikan sebelum terbentuknya grup WhatsApp itu, saya sebarkan Google Form selama kurang lebih 1 minggu sebelum pendampingan dimulai. Setelah berkumpul, saya niat berapapun ibu yang datang itu saya harus rengkuh, saya harus bantu bersama-sama untuk bisa menyusui secara eksklusif. Jadi sahabat selasi semua, jangan karena kuotanya sedikit kita mengeluarkan niat baik ini. Jadi berapapun jumlah yang kita terima itu yang kita hadapi, kita ibaratnya kita dampingi bersama. Pengalaman saya Ibu Tuti dari 17, 2 orang tidak bersedia
di inform konsen tulisannya tidak bersedia didampingi, tapi dia mau mengikuti kelas tapi tidak mau didampingi. Ya sudah, saya menghargai itu keputusan ibu menyusui yang tidak mau didampingi, tetapi dia mau dapat pengetahuannya. Dan seperti yang Ibu Tira tadi katakan, Ibu Tira tidak mengenal saya juga tidak mengenal Ibu Tira. Kenalnya ya lewat Zoom. Nah, yang merupakan trik kedua. Jadi trik pertama saya membuat Google Form, saya sebarkan di grup WA saya. Jadi saya punya terdaftar nama itu, ada yang grup-grup itu saya sebarkan saja. Kemudian yang trik kedua yang saya lakukan adalah saya buat pertemuan Zoom. Jadi Ibu Tira pasti dong pengen lihat wajah saya seperti apa. Kemudian saya memberikan materi berupa PowerPoint, itu juga intonasi suara para konselor juga akan mempengaruhi persepsi Ibu ketika menerima informasi. Nah, jadi pertemuan Zoom sesi pertama itu kurang lebih berlangsung sekitar 2 jam dengan materi yang mendasar berdasarkan telaah dari Google Form tadi, yaitu masalah-masalah. Jadi prioritasnya adalah waktu Zoom pertama itu tentang manfaat ASI dan posisi perlekatan. Karena saya lihat di sini 100% ibu tidak tahu bagaimana memposisikan dan melakukan perlekatan dengan baik. Ibu Tuti dan sahabat Klasi, pertemuan Zoom ini ada 4 kali setiap minggunya. Kemudian setiap minggu itu ada tatap muka menggunakan Zoom tiap hari Sabtu atau Minggu. Dari Sabtu sampai Jumat itu saya buka tanya jawab di grup WhatsApp jam 4 sore sampai malam. Nah, itu di situ nanti kita bisa mengevaluasi apa yang diberikan saat kita tatap muka di Zoom pertemuan pertama, kedua, dan selanjutnya. Mungkin itu Bu Tuti triknya, dan tidak lupa setiap tema Zoom itu tema Zoom yang dibuat itu selalu berasal dari masukan Ibu di grup WhatsApp. Bu, saya maunya ini, Bu, dan saya kelompokkan kemudian menjadikan tema untuk pertemuan Zoom berikutnya. Itu Ibu Tuti untuk triknya. Luar biasa ya. Toolsnya udah mantep banget ya Bu Vita ya. Itu ya, tadi belajar ya Bu Vita. Saya juga memang harus ya, memang sebaiknya memang kita harus mengawali segala sesuatunya, apalagi dengan niat baik ya Bu Vita. Ya. Nah, dari cerita itu semua Bu Vita, kira-kira bagaimana dengan tips yang Ibu lakukan untuk membentuk kelompok pendampingan Ibu menyusui ini? Oh ya, kalau ada trik pasti sahabat Selasi ada tips juga, bukan? Nah, di sini untuk tips yang Ibu Tuti tanyakan, sebetulnya kunci utama online adalah komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka itu jadi meminta Ibu untuk menceritakan pengalamannya tentang menyusui. Kalau sahabat Selasi tahu, kalau kita menanyakan Ibu bagaimana kegiatan menyusuinya, atau Ibu bagaimana Ibu bisa menceritakan proses persalinan dan segala macam. Nah, itu secara tidak langsung kita mengkaji riwayat menyusui Ibu. Nah, saya tahu kemampuan saya merekam itu kurang baik. Jadi saya bantu dengan tulisan. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ketidakmampuan saya untuk merekam dengan baik tersebut, secara sederhana saya menuliskan apa yang Ibu ungkapkan, supaya sebagai modal saya untuk mengatakan reflect back atau mengatakan kembali, supaya Ibu merasa direngkuh, didukung. Nah, kemudian setelah itu yang pertama-tama saya lakukan mencatat. Kemudian sahabat Selasi, semua kita selalu ingat pesan Ibu guru kita tercinta, Dr. Utami, yang mengatakan puji Ibu terhadap apa yang benar yang Ibu lakukan. Jadi kita tidak mengada-ngada yang kita memuji, tetapi kita memuji berdasarkan apa yang benar yang Ibu lakukan. Nah, biasanya Ibu akan senang dan selalu mengingat jika tindakannya itu dipuji. Jadi saya selalu melakukan hal itu, Ibu Tuti dan sahabat Selasi, sebelum saya memberikan informasi relevan dan 1, 2, 3 syarat.
Itu. Kemudian sahabat Selasi yang bisa saya ceritakan tipsnya lagi adalah pendampingan via daring ini dapat menjadi salah satu media untuk kita konselor untuk meningkatkan kompetensi. Bedanya hanya mungkin Dokter Utami selalu bilang pitch control suaranya seperti itu. Tapi karena kita di media WhatsApp mungkin nggak bisa seperti itu. Kalau di Zoom bisa. Tetapi kalau di WhatsApp tidak bisa. Caranya bagaimana? Jadi membahasakan bahasa konseling itu dengan tulisan. Itu tipsnya. Dengan tulisan, kemudian bahkan memperagakan secara langsung. Saya share di grup supaya ibu bisa langsung melihat dan memperagakan secara langsung. Kepercayaan ibu akan bertambah tentunya ketika tips-tips ini saya lakukan, di mana masalahnya langsung bisa teratasi dengan melakukan secara mandiri. Kemudian kepercayaan ibu juga akan bertambah karena dia melakukan secara mandiri, maka saya selalu ditemani oleh boneka Tita, kata Ibu Yani. Ini boneka kesayangan. Ini saya gunakan untuk posisi dan perlekatan. Kemudian saya juga menggunakan senjatanya adalah ini breast model. Jadi breast model ini saya gunakan ketika ibu bingung bagaimana harus memerah ASI. Jadi saya menggunakan ini. Tips-tipsnya seperti itu sehingga ibu ada gambaran nyata. Jadi kadang saya sedang menggendong boneka dan ibu memperagakan dengan video call di sana secara mandiri. Dan itu ternyata luar biasa. Ibu sendiri bisa memperagakan dengan benar. Seperti luar biasa juga ya ikut pendampingan kelas ini Ibu Tira dari saya udah bayangin 10 hari dengan dot isi susu formula dan kemudian ASI. Nah, tinggal satu lagi stepnya. Dia harus menyusui secara langsung. Bagaimana saya membangun kepercayaan Ibu Tira itu supaya naik secara perlahan. Kita tidak bisa memaksakan langsung hari ini bisa, hari ini kasih materi, besok bisa. Tidak bisa. Setiap ibu mempunyai kemampuan berbeda-beda dan keadaan bayinya. Kemudian saya juga mencoba memberanikan mempraktekkan sehingga kepercayaan diri saya juga sebagai konselor akan meningkat karena saya mempraktekkan langsung dengan boneka, dengan breast model, maka ibu juga melakukan dengan bayinya sendiri. Ketika kita percaya diri melakukan contoh tersebut, maka ibu juga percaya diri. Nah, kepercayaan diri seorang ibu akan memantulkan ke konselor dan sahabat Selasi semua ke diri pemberi bantuan ini. Jadi ibaratnya kayak cermin ya, cermin. Jadi semakin ibu percaya diri, ke kita juga semakin kita percaya diri untuk mempraktekkan demikian. Ada yang mumpung ingat sahabat Selasi semua, ketika ibu ini mengatakan, oh begitu ya Bu, selama ini saya tidak pernah melakukan posisi dan perlekatan yang seperti ibu katakan. Saya pikir lecet itu biasa loh Bu untuk ibu menyusui. Begitu ibu bilang, oh gitu ya Bu, nah itu saya langsung seperti apa ya, bisa dikatakan melayang gitu loh. Berarti apa yang informasi yang saya sampaikan, ibu mampu mengangkat sendiri persepsi ibu yang salah. Itu. Jadi itu sebetulnya pelajaran-pelajaran selama kita konseling ini, apabila dipraktekkan secara nyata, kita tahu inti atau core-nya itu yang mana gitu. Oh ternyata sampai ibunya bilang, oh begitu ya Bu, itu saya sampai, oh ya berarti nyampe gitu ke ibu. Dan itu luar biasa, kepuasan tersendiri kalau menurut saya ketika kita melakukan konseling. Itu mungkin Ibu Tuti, sahabat Selasi semua, untuk tipsnya. Saya semakin menarik mendengarkannya, luar biasa ya Bu, dari tips yang Ibu kita ceritakan di sini ya. Terutama ibu dan bayi yang mengalami masa pandemi saat ini. Nah, setiap langkah atau setiap trik dan tips yang Ibu kita lakukan tadi,
apakah ibu kita juga pernah merasakan kendala yang ketika menghadapi ibu-ibu bersama bayinya tersebut? Bisa ibu ceritakan apakah kendala tersebut kira-kira Bu Vita? Ya, kendala itu dalam setiap kegiatan itu pasti ada. Tapi di awal waktu merencanakan kita buat kendala itu seminimal mungkin, dan apabila ada kita harus cepat menangani karena kita berhubungan dengan sistem kepercayaan itu ya. Jadi kalau ada kendala di ibu kita harus bagaimana. Kendala yang kita lakukan seperti tadi Ibu Tuti dengan Ibu Tira tadi, sinyal ya. Jadi kita harus mencari sinyal yang pas untuk supaya daring ini bisa ya. Terus bisa kita berlangsung. Kita juga lahir mungkin di era-era bukan milenial, di mana kita juga harus canggih menggunakan alat itu. Ya kita kan belajar juga, terpaksa harus belajar karena masa pandemi ini. Jadi kendala yang biasa yang saya lakukan adalah yang saya hadapi itu sinyal, karena saya juga kaget ternyata ada yang dari Labuan Bajo. Klien saya ada yang dari Labuan Bajo, itu yang membuat saya sinyalnya luar biasa ya, on off seperti itu. Jadi kita biasanya dia jarang masuk ke Zoom, tapi masuknya lewat WhatsApp. Nah, untuk mengatasi itu berarti saya setiap kali Zoom saya akan mengulang kembali apa yang saya berikan di WhatsApp, sehingga ada bagi yang ibu-ibu yang tidak bisa mengikuti di Zoom itu bisa mengikuti di WhatsApp. Itu Bu Tuti. Terus kemudian kendala yang sering saya hadapi adalah kecemasan dan kekhawatiran ibu yang sangat tinggi. Contohnya adalah kan sesuai dengan janji adalah konseling itu dibuka sore hari sampai malam, karena pagi itu sebagai evaluasi kegiatan. Nah, ibu ini kalau lagi cemas pagi-pagi juga suka WhatsApp. Misalnya saya sedang ada kegiatan lain, saya akan bilang maaf Bu, nanti saya balas nanti sebentar lagi ya jam sekian gitu. Tapi harus as soon as possible. Jadi harus karena dia membutuhkan emergency kalau menurut saya. Dia lagi memposisikan bayinya, dia nggak pede bagaimana ini sudah benar atau belum gitu. Jadi dia pengen saya melihat menggunakan video call. Nah seperti itu memang kita harus siap ya Ibu Tuti, konsekuensi dari daring ini memang kita harus siap ketika ibu dengan rasa cemas dan kekhawatiran yang cukup tinggi. Kemudian di sini juga kita dilatih untuk bersabar. Kita banyak kegiatan, ibu ini minta cepat-cepat masuk, itu juga kendala. Jadi ada kendala yang ada, kita perlu intonasi suara, pitch control. Jadi ketika kita ada kegiatan dan dia minta, ibu tolong ini posisinya sudah benar atau belum, mumpung adiknya lagi nyusu, bla 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 bla. Saya pas video call, saya harus atur pitch control. Kita nggak bisa, ibu gimana sih kan perjanjiannya jam 4 sore gitu, kita nggak bisa bilang seperti itu. Jadi intonasi suara juga mempengaruhi sehingga ibu tidak merasa dihakimi dan mengajak ibu untuk belajar bersama untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk menyusui secara eksklusif. Itu mungkin Ibu Tuti kendala-kendala yang saya hadapi selama ini, yaitu cuma masalah daring itu sinyal dan kecemasan dan kekhawatiran ibu yang cukup tinggi. Jadi saya harus stay dari pagi sampai sore untuk melihat ada masukan. Tapi menurut saya di grup WhatsApp ibu-ibunya sudah maklum kalau kami saya khususnya ada kegiatan yang lain saat pagi hari gitu. Jadi mereka juga kadang-kadang ada yang sabar sih sampai menunggu hampir 6 jam baru saya respon gitu WA-nya gitu Bu Tuti. Mungkin itu Bu Tuti untuk menghadapi kendala. Ya, baik Bu Vita. Memang tadi kalau mendengarkan dari kegiatan bantuan atau konseling melalui daring ini adalah sebenarnya butuh kepercayaan dan bagaimana kita melakukan dengan teknik komunikasi ya Bu Vita ya, menggunakan daring ini ya. Benar-benar kita harus memberikan waktu sepenuhnya, lalu kemudian kita juga memampukan diri
menggunakan teknik daringnya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, sambil kita menunggu pertanyaan dari sahabat Lasi silahkan untuk sahabat Lasi yang ingin membuat pertanyaan, silakan boleh di chat di IG Live-nya. Nah, Bu Vita, tadi dari 17 ibu-ibu yang join bersama Ibu untuk mendengarkan atau mendapatkan bantuan tentang pendampingan menyusui, ada 2 ibu yang tidak ingin atau tidak mau mengisi Google Form Ibu. Tapi mereka berdua tetap join ya, tetap mendengarkan informasi-informasi yang Bu Vita lakukan ketika Ibu Vita juga melakukan Zoom. Nah, kalau melihat dari kendala, apakah dari ibu-ibu tadi ada kendala lain selain tadi ketika dia harus menyusui, memposisikan, lalu apakah ada kendala-kendala lain yang Ibu Vita rasakan, yang kita mungkin bisa sharing bersama dengan sahabat Lasi yang sekarang sedang mendengarkan? Oh, baik, Bu Tuti. Sepertinya kendalanya itu, yang lain itu, ini, pas Zoom berlangsung, itu kan saya tentukan waktunya. Misalnya kalau di kantor rapatnya siang, saya geser ke pagi gitu, kayak kemarin saya geser jam 10. Ternyata dari 15 ibu yang aktif mengisi 5. Nah, kemana yang 10 gitu kan? Nah, yang 10 kita japri lah, tidak saya tanyakan di grup, ditanyakan grup, tidak saya japri. Ibu, mengapa tadi tidak Zoom? Aduh, bayi saya rewel. Oh ya sudah, itu kita harus maklum, bayi saya rewel. Baik Bu, saya tidak ikut karena saya harus menyusui dan dia juga tidak tahu kalau pakai Zoom itu, dia pikir harus menampilkan muka. Kan Zoom bisa, nah itu berarti teknologi lagi. Apa itu? Saya pikir saya lagi nyusuin, saya nggak mau kelihatan. Oh ya sudah, Ibu nanti belajar lagi di Zoom itu ada yang tidak ditampilkan gambar, ada yang itu. Nah ibu-ibu kan juga apalagi yang di Labuan Bajo itu kan juga agak susah ya, gimana masuknya, gimana itu juga mereka punya. Akhirnya dari 5 ibu itu yang sudah ikut, yang 10 ya saya utarakan lagi di WhatsApp group, ada kesulitan atau tidak. Ya, baik. Biasanya juga kalau tidak ikut kelas ini karena mereka sudah bisa. Mereka sudah, misalnya bayinya sudah 5 bulan, dia sudah bisa memerah ASI dengan baik, ya sudah sampai kulkasnya penuh. Ya nggak, maksudnya Zoom itu diadakan sesuai kebutuhan. Jadi kalau ibu merasa perlu, ayo kita gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Dan saya tetap menghargai privasi ibu. Saya tidak memaksakan karena ini sesuai kebutuhan ibu. Baik. Terima kasih ya Bu Vita. Bu Vita, ternyata dari sahabat Lasi yang hadir bersama kita ada Ibu Rina. Tadi sudah mengatakan nanti tolong diterima, Bu Rina akan join dalam grup WA Bu Vita untuk pendampingan menyusui. Mungkin nanti Ibu Rina akan share atau akan DM di Instagramnya Sentra Laktasi Indonesia. Nah, Bu Vita, di antara sahabat Lasi yang sudah join bersama kita, di sini ada Ibu Fitri yang menanyakan, selama Bu Vita melakukan pendampingan menyusui melalui daring ini, kira-kira kesulitan menyusui apa yang Ibu Vita bisa bantu dengan cara online ini? Kesulitan menyusui apa? Biasanya sih saya langsung jawab ya Bu Tuti ya, supaya yang paling sering. Silakan Bu. Yang paling sering itu mereka itu tidak merasa kesulitan, seperti yang tadi anggapan lecet itu sudah biasa. Nanti juga semakin lecet itu akan hilang karena menyusui yang pertama seperti itu. Nah, itu kan persepsi ibu ya, yang kalau kita yang mendalami ilmu laktasi itu mengatakan itu masalah, tapi ibu tidak. Nah, bagaimana kita mengiring dia untuk mengenali masalah tersebut. Yang menarik bagi saya itu posisi dan perlekatan. Dari 15 posisi perlekatan itu 80%. Hanya itu saja.
tidak kesulitan menyusui. Kemudian persiapan ibu bekerja. Setelah pandemik ini selesai, banyak dari kelompok di WhatsApp grup saya ini akan bekerja. Jadi memerah ASI, bagaimana penyimpanan seperti itu, bagaimana mengeluarkan dari freezer untuk siap diminum oleh bayi, hal-hal yang seperti itu saja. Tapi untuk keterampilan menyusui posisi perlekatan, oh ya, ini ibu-ibu ada yang bertanya, saya menyusui hanya bisa payudara kiri saja ya, atau kanan saja ya? Oh berarti ibu tidak pernah kiri kanan? Enggak pernah, hanya satu payudara saja. Oh baik. Nah itu juga ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Berarti saya harus mengajarkan 4 posisi menyusui. Yang kita kenal semua, cradle, cross cradle, football, sama lie down atau tiduran. Nah itu saya juga harus ajarkan. Tetapi sahabat Selasi semua, konselor ASI yang hebat-hebat, untuk posisi saya lebih dominasi 3 posisi di awal. Tingkatkan keterampilan ibu di 3 posisi di awal, yaitu di cradle, cross cradle, football. Di situ kenapa? Karena untuk posisi tiduran itu agak sulit. Ya, sulit untuk ada syarat-syarat tertentu, misalnya posisi kepala harus sejajar dengan payudara ibu, nanti kalau enggak bayinya akan terhalang pernapasannya. Nah, hal-hal yang seperti itu butuh keterampilan dan butuh waktu. Jadi biasanya untuk sesi tiduran saya pisahkan sendiri dibanding diperkenalkan 4, tapi untuk tiduran itu sendiri. Di samping itu ada posisi yang dokter Utami ajarkan itu posisi yang reclining itu, Mbak Tuti. Untuk ibu-ibu yang ASI-nya cukup banyak, atau ibu-ibu yang seperti ada klien saya yang mengalami sudah tidak menyusui lagi tapi mau menyusui lagi, berarti kita relaksasi ya. Nah itu juga sampingan. Jadi dari 15 itu mayoritas itu posisi dan perlekatan. Yang belakang-belakang itu yaitu relaksasi, kemudian terus bahkan ada yang tangti. Dia berminat ke rumah sakit untuk dilakukan reparasi pada lidahnya, tetapi saya bilang, ibu ada masalah nggak? Lecet nggak? Berat badan naik nggak? Naik. Ada masalah menyusui? Tidak. Nah, gimana kalau ibu ke rumah sakitnya karena masa pandemi ini juga kita tunda dulu sepanjang berat badan bayi ibu naik dan menyusuinya lancar. Nah, dia mengurungkan niat dan sekarang masih menyusui. Udah 2 minggu ini ya. Dari 2 minggu yang lalu dia mau ke rumah sakit karena didiagnosa katanya mengalami kelainan pada lidahnya. Gitu. Mungkin mayoritas posisi dan perlekatan saja. Iya. Artinya ibu-ibu tersebut masih bisa japri langsung atau bisa dengan video call ya ke ibu kita ya Bu. Nah Bu Vita, ternyata ini masih ada beberapa pertanyaan Bu. Sahabat Selasi, sepertinya ini dari Pak Derajat ya. Oke, pertanyaannya adalah Bu Vita, adakah bapak-bapak yang ikut pendampingan menyusui dalam grup pendampingan ibu kita? Lalu kemudian sebetulnya apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya sedang menyusui, Bu? Sekian. Aduh, luar biasa ya. Gini Pak Derajat, kalau saya di grup WhatsApp itu kan hanya berupa tulisan. Monggo suami mau ikut atau tidak, itu tergantung dari istrinya mengizinkan nggak suaminya ikut gitu kan, karena kan mayoritas di sini adalah ibu-ibu semua. Tetapi kalau untuk japri video call itu silakan suami, seperti mungkin Ibu Tira ini
suaminya, saya yakin suaminya itu di sebelahnya, cuman dia tidak mau menampilkan mukanya, tapi dari potongan tubuhnya ini kelihatan ya seperti tangan. Berarti dia memang mendampingi tapi tidak mau melihatkan wajahnya. Sebetulnya bisa saja, namun kita harus balik lagi, kan karena ini grup, kita harus balik lagi, apakah bersedia ibu-ibu ini untuk didengarkan, untuk dilihat secara langsung. Nah, saya harus menjaga privasi ibu-ibu yang lain apabila ada suaminya yang ikut. Mungkin bagus juga Bapak sebagai inspirasi saya supaya Bapak dilibatkan, tetapi mungkin hanya berupa tulisan ya Pak ya. Kalau untuk langsung itu agak riskan kayaknya, nanti tidak bersedia ibunya itu Pak Derajat mungkin. Baik, Bu Vita, artinya saat ini cukup banyak teman-teman sahabat Lasi, ada beberapa juga ini pertanyaan dari Ibu Risa yang menanyakan kira-kira kemana bila ingin join dalam kelompok pendampingan menyusui tersebut. Nah, jadi ada dua ibu, Ibu Rina dan Ibu Risa yang mungkin akan join bersama Ibu Vita ya Bu, dalam WA grupnya atau nanti bersama kelas Zoom pendampingan menyusui. Dan sebenarnya juga bisa DM di IG Sentra Laktasi. Nah, IG Sentra Laktasi ini juga bisa dibuka dan dilihat kira-kira bantuan-bantuan yang bisa diterima. Mengingat waktu yang juga semakin lama, waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi, kira-kira apakah ada pesan singkat mungkin dari Ibu Vita untuk sahabat Laki di sini? Pesan saya, sahabat Merati, para konselor yang hebat, di bulan Ramadan ini mari kita berbuat baik. Salah satunya adalah menggunakan media sosial, bagaimana merangkul ibu-ibu yang mengalami kesulitan. Baik itu ibu merasa sulit atau tidak, sebaiknya kita sebagai yang memiliki ilmu kita perlu mengambilnya. Gunakanlah apa yang sudah diajarkan atau di-sharingkan saat kita pelatihan dan kita lakukan dengan nyata, dengan ikhlas. Nanti semua akan kembali lagi ke kita sendiri, di mana kita akan pasti memiliki kepercayaan diri yang baik. Itu mungkin Bu Tuti. Ya, baik, terima kasih Bu Vita, luar biasa ya. Sahabat Selasi semua, jadi sebetulnya jangan pernah menyerah untuk kita dapat memberikan pendampingan menyusui ya Bu Vita, walaupun dengan via daring, karena banyak cara sebenarnya. Kalau yang sederhana mungkin adalah melewati WA, Japri WA Group, atau dengan Zoom, bisa video call, sekarang juga masih ada Google Meeting, ya, ada lagi dengan Teams, banyak cara. Nah, yang dapat dilakukan oleh sahabat Lasi dari bidang kesehatan atau awam yang mendalami keilmuan menyusui, serta mungkin akan lebih bisa mengatasi kendala-kendala ya Bu Sita ketika mengalami atau mendengarkan keluhan dari ibu-ibu semuanya ya. Karena sebenarnya sahabat Lasi yang konselor juga bisa saling chatting mungkin untuk mengisi ya, karena kita punya grup juga di sahabat Lasi sebetulnya ya. Oke. Nah, Ibu-ibu, selain itu juga tujuan dari pendampingan ini sendiri untuk sahabat Lasi yang mempunyai atau memiliki bayi yang sedang menyusui adalah membantu ibu-ibu tersebut untuk menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan tadi informasi yang relevan, lalu kemudian juga berdasarkan saran-saran yang telah diberikan oleh konselor laktasi. Gitu ya Bu Suta. Lalu bagaimanapun juga sebaik-baiknya ibu tersebut bisa mengatasi kendalanya. Lalu kemudian untuk sahabat Lasi konselor, ternyata dibutuhkan adalah juga selain kepercayaan dan kemampuan berkomunikasi adalah kunci utama konseling ini untuk membuka pandangan ibu ya yang sedang menyusui, untuk dia mampu menyadari dirinya sendiri atas persepsi yang keliru yang selama ini dimiliki oleh ibu tersebut, terutama kegiatan dalam menyusui bayinya. Nah,
bersama ini juga untuk sahabat Selasi, silahkan untuk mengetahui atau dapat menyelesaikan masalahnya bersama kami diskusi di DM IG Sentra Laktasi Indonesia, atau bisa juga WA dengan nomor handphone 0811 9938 778. Baik, terima kasih Ibu kita, terima kasih kepada sahabat Selasi. Mari ajakan saya bersama-sama adalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini dengan memberikan konseling kepada tetangga, teman-teman yang membutuhkan di sekitar kita, agar dengan demikian kita bisa dimampukan juga untuk meningkatkan kompetensi menjadi konselor, terutama ibu-ibu sahabat Selasi yang menjadi konselor ya, dengan mengisi buku ini ya Bu Vita ya, kajian mandiri ya, meningkatkan kompetensi untuk menjadi konselor yang hebat juga ya. Lalu untuk ibu-ibu yang mempunyai minat untuk menjadi konselor, boleh gabung bersama kami di pelatihan Sentra Laktasi Indonesia. Semoga pertemuan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat juga untuk kita semua. Oh iya Bu Vita, saya lupa menyampaikan, nanti di hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 itu kita juga masih bertemu dengan bincang asik Ramadan, yaitu bersama Dr. Francisca Handi SPA, beliau spesialis dokter anak, akan membahas tentang si kecil susah makan. Nah, mungkin nanti di dalam informasi ini kita akan tahu gimana sih cara mengatasi anak-anak yang mengalami susah makan. Oke, demikian kiranya pertemuan kita saat ini. Sebagai kata akhir yang juga akan saya sampaikan adalah tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, jaga jarak, dan salam sehat buat kita semuanya. Oh ya, saya dan Bu Vita di sini juga menyampaikan kepada ibu-ibu semua atau adik-adik semua yang sedang mencari tempat kuliah juga boleh join bersama kami berdua ya di Instagramnya SIK Sinkarolus. Baik, terima kasih ibu-ibu semua dan sahabat Selasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, salam sehat buat kita semua.